dengan salah satunya rumah hunian orang Belanda yang dijadikan restoran, rumah kentang. Tapi ada lagi satu lagi, ya, di Jalan Tongkeng dengan dinamakan hantu tentara tanpa kepala. Kita akan masuk dulu ke kawasan dari Jalan Acehnya. Tapi kalau mohon maaf ya, kalau saya menceritakannya tidak tepatnya di depan dari objeknya tersebut, karena ada kejadian juga sih. Ada kuncen. Nah, kita sudah masuk ke kawasan dari Jalan Acehnya, ya. Yang tadi kata Teh Reri ya, patung Pasteur Verbak. Kita akan melewatinya. Kita sudah masuk ke kawasan dari Jalan Seram. Kenapa disebut Jalan Seram? Ya, karena ketika dulunya di sini melainkan tidak ada penerangan, gelap gulita. Gelap gulita. Ini berada dekat dari Taman Maluku. Bisa disebut di sini banyak hantu jadi-jadian. Iya, siangnya bernama Dewa, malamnya bernama Dewi. Iya. Nah, ini patung Pasteur Verbaknya di sebelah kanan Bapak Ibu. Nah, itu dia tuh. Tetapi sekarang dari penerangan sudah ada kan, jadi nggak terlalu seram. Karena kalau dulu itu disebut Jalan Seram, tidak ada sama sekali penerangan, gelap gulita. Ya, dimana dekat dari Jalan Ambon ini, ketika pada tahun 2000-an sering diselenggarakan band-band musik cadas lah, band-band keras atau bermusik bergenre underground, Gor Saparua. Ya, ketika zaman-zamannya saya juga gitu ya, ketika mengunjungi lapangan ini sangat hingar-bingar, berdekatan dengan rumah kentang juga. Nah, ini dia nih, Gor Saparua, ya. Yang ketika dulu kawasan militer ini juga tempat di mana diselenggarakannya bukan dari beraroma genre keras atau konser musik, melainkan terkenal ketika zaman Hindia Belanda sering ya dilaksanakannya pesta tahunan ketika zaman Belanda, namanya Pesta Gedung Jaarbeurs. Jarnya itu pesta, beursnya tahunan. Di sanalah awal mula cerita adanya rumah kentang. Ya, karena saya tidak melewati rumah kentangnya, mungkin tadi pulangnya mungkin aja nanti melewat. Ya, nanti saya akan menceritakannya seusai dari melihat rumahnya tersebut. Ya, kita masuknya ke kawasan Jalan Riau-nya dulu aja. Kawasan elite di Kota Bandung, namanya Jalan Riau atau Jalan LRE Marta Dinata. Ya, LRE Marta Dinata singkatannya apa teh? Iya. Ini paling pintar dulu. Balikin lagi ke belakang, tadi depan, belakangnya gitu kan. Nah. LRE Marta Dinata, sosok dari nama pahlawan ya, Laksamana Laut Raden Edi Marta Dinata. Ada kita akan masuk ke kawasan di daerah kawasan dekat Gedung Sate. Ya. Kawasan di belakang Gedung Sate pun terkenal dengan kawasan horornya di Kota Bandung. Ada yang tahu Jalan Bogor Reksa? Nah, terkenalnya hantu apa teh? Ambulan. Apakah hantunya? Kenapa disebut hantu ambulan ya? Apakah? Nah, ini dia nih, Jalan Bogor Reksa ini. Sempat viral juga ketika konten kreator Teteh Jul Marisa juga ya, tempatnya dari pakar pariwisata juga tempatnya, pernah berkunjung untuk melihat dengan situasi dari rumah kentang atau ambulan itu ketika konten kreatornya mistik juga, itu kan horor di Kota Bandung. Sempat naik bandros juga berceritakan tentang horornya di Kota Bandung. Ternyata kenapa banyaknya dari horornya di Kota Bandung? Karena itu tempat-tempatnya memiliki dengan salah satunya tragedi yang tragis di tempat itu. Ya, identik dari rumah Belanda pun menjadi salah satunya sorotan bagi arsitek-arsitek, karena menjadi sorotan seperti sebelah kiri ini rumah bangunan zaman Belanda atau Art Deco lah dari desainnya. Ya, yang menjadi unik dari bangunan Belanda itu memiliki keunikannya banyak pintu jendela atau banyak ventilasi udara. Mohon maaf ya. Nah, berdekatan dengan salah satu gedung pemerintahan, tepatnya di sebelah kanan, di sini pun terjadi tragedi ketika 7 pahlawan yang gugur, namanya Gedung Sate. Tetapi Bapak Ibu ada yang tahu, ada yang belum ya. Ketika mempertahankan Gedung Sate ini, 7 pahlawan gugur 1946.
ya 4 diketemukan, 3 tidak diketemukan. 7 pahlawan pekerja PU, pekerja umum. Maka dibangunlah dengan namanya batu di lingkaran dari air mancur. Itu untuk mengenang 7 pahlawan tersebut gugur. Yang jadi berindingnya ketika kawasan Gedung Sate ini, 3 pahlawan itu tidak diketemukan, jenazahnya sampai sekarang masih tertimbun tepatnya di perluasan Gedung Sate ini. Ya, 4-nya dialihkan ke Taman Makam Pahlawan Ciputra. Kita akan melihat sama-sama Gedung Satenya di sebelah kanan. Gedung bersejarah yang menjadi landmark Kota Bandung, marwahnya Kota Bandung. Coba dilihat di atas dari Gedung Sate, di sini ada namanya tusuk satenya ya. Ini padahal atasnya bukan tusuk sate, penangkal petir. Nah, coba dilihat, dihitung ada berapa bulatan? 6 atau 7? 6 ya. Kalau 7 mungkin ada burung yang hinggap. Ya, itu ada 6. Ada 6 bulatan di atas. Itu salah satunya di mana ditandakan biaya pembuatan Gedung Sate itu bermakan hingga 6 juta gulden. Coba dilihat, ada atap yang tertumpuk 3 di bawahnya. Ya, ada atap tertumpuk 3, itu dikatakan bisa disebut namanya atap Mahameru. Ya, atap Mahameru. Berkiblat ke arah utara. Apabila kalau siang hari terlihat dengan namanya Gunung Tangkuban Perahu di atas. Ya, karena Gunung Tangkuban Perahu menjadi salah satunya gunung yang sakral ketika waktu itu. Maka gedung pemerintahan banyak berkiblatnya ke arah utara. Gedung Sate, rumah dinas wali kota itu tepatnya ke utara. Ada yang pernah main ke Gunung Tangkuban Perahu? Ada? Ada yang pernah bertemu sama Sang Kuryang di sana? Itu cerita legendanya, ya, cerita legenda tepatnya. Nah, kita akan sudah melalui taman tematik di Kota Bandung atau bisa disebut taman teraman di Kota Bandung. Karena ini salah satunya taman yang dijaga oleh Tirek. Buat adik-adiknya pengen lihat Tirek nggak? Udah Tirek kan? Tuh, ada Tireknya tuh sebelah kanan. Itu kayaknya. Itu salah satunya patung Tireknya, ya. Nah. Ngomong-ngomong, tepatnya tadi sudah kita berbincang tentang gunung ya, Tangkuban Perahu. Ada yang pernah ke sana, ada yang pernah belum juga, ya. Gunung Tangkuban Perahu memiliki cerita legendanya Sang Kuryang sama Dayang Sumbi. Tetapi yang faktanya Bapak Ibu, kenapa ada Gunung Tangkuban Perahu dan kenapa gunung itu berbentuknya kayak perahu terbalik? Ya. Nah, apakah benar Sang Kuryang itu menenang perahu sampai ke sebesar itu gitu kan? Enggak. Ternyata Bandung ini dulunya terdapat fosilnya Danau Purba. Karena Bandung ini dulunya adalah Danau Purba, Danau Endapan. Ya, memiliki gunung namanya Jayagiri. Ketika gunung itu meletus, ya, pada tahunnya meletus, timbullah anaknya kembali dinamakan dengan namanya Gunung Sunda. Sunda memiliki makna dalam artiannya suci atau tidak putih. Ketika Gunung Sunda itu meletus, ya, laharnya membendung salah satu sungai di Kota Bandung. Di sanalah awal mula Bandung memiliki sebuah nama. Bandung diambil namanya dari kata sebuah bendungan atau ngabendung. Dan generasi ketiganya menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Ya, dari berbentuk perahu terbalik itu hasil dari letusan 2 gunung berapi. Ya, kita sudah masuk ke kawasan Jalan Citarum nih Bapak Ibu. Nih, ini cocoknya buat kalangan kaum milenial seperti tete-tete yang di depan ini. Suka nonton film anak muda yang memakai motor CB kah? Enggak. Gila, benar sekali. Salah satunya rumah Milea di sebelah kanan yang ada pagar berwarna putih. Tuh, ya. Rumah Mileanya. Nah, Milea. Ya. Jalan Putri. Jadi seperti kayak yang sama gitu ya, bentuknya. Jalan Putri ya tepatnya. Dan pantesan dari salah satu kawasan Jalan Citarum ini ya menjadi tempat syutingnya. Karena SMP yang menjadi favorit ini menjadi tempat syutingnya. Namanya SMP 20. Ya, 20. SMP 20.